Tim Basarnas dan Polair Polda Lampung meningkatkan patroli laut sekitar Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ini bertujuan untuk memastikan keamanan pelayaran kapal Roro di Selat Sunda yang sedang dilanda cuaca buruk. Pada Minggu siang, ketinggian ombak laut di Selat Sunda sekitar 1 meter. Ketinggian ombak tersebut menurut Basarnas masih aman untuk pelayaran kapal Roro dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak. Pada patroli laut ini, Basarnas dan Polair juga mendatangi nelayan yang sedang mencari ikan supaya menjauh dari lintasan kapal Roro. Patroli laut itu kita melihat situasi kondisi pelabuhan dari laut. Nah, untuk sementara ini, alhamdulillah ramai lancar dan kondisi laut juga alhamdulillah stabil, landai. Sementara itu, situasi arus balik Natal dan Tahun Baru hari Minggu siang di Pelabuhan Bakauheni terpantau masih lengang. Otoritas Pelabuhan Bakauheni memperkirakan kepadatan kendaraan pemudik arus balik dari Sumatera ke Jawa terjadi pada malam hari. Ini karena para pemudik dari berbagai kota di Sumatera masih dalam perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sejumlah truk bermuatan berat dirazia oleh petugas Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 6 Bengkulu Lampung dan Polisi Lampung Selatan. Razia menyasar truk bermuatan melebihi kapasitas dan melebihi ukuran normal atau overdimension overloading. Razia digelar di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Petugas mengukur dan menimbang truk yang akan masuk pelabuhan. Truk berikut muatannya yang melebihi 35 ton diminta putar balik atau dilarang naik kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni. Razia ini digelar untuk meningkatkan keselamatan pelayaran kapal Roro selama arus mudik Natal dan Tahun Baru. Menteri kemarin sudah menyampaikan bahwa untuk kendaraan odol yang akan melewati Merak dan Bakauheni itu tidak diperkenankan untuk naik di kapal penyeberangan. Untuk demi keselamatan para pengguna jasa dalam rangka Nataru ini terkait dengan cuaca ekstrim. Itu yang menjadi perhatian. Hingga akhir razia pada Sabtu siang, 6 truk yang melanggar peraturan dilarang masuk pelabuhan. Truk diminta putar balik. Razia truk di Pelabuhan Bakauheni akan rutin digelar hingga batas waktu yang belum ditentukan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pusat penjualan oleh-oleh ramai pembeli, salah satunya di pinggir jalan lintas Sumatera, tepatnya di depan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan. Para pemudik arus balik singgah belanja oleh-oleh khas Lampung sebelum naik kapal Roro. Oleh-oleh yang dicari pemudik diantaranya kerupuk kemplang, keripik pisang, dan kopi bubuk. Kerupuk kemplang dijual Rp10.000 per bungkus, sementara keripik pisang dengan rasa coklat, vanila maupun keju biasanya dijual mulai harga Rp30 hingga Rp50.000 per bungkus. Nyari apa nih Pak? Ya oleh-oleh lah buat sekedar buah tangan. Ini nyari apa aja ini akan dibawa nih? Ya, keripik pisang coklat, kemplang, kerupuk, kerupuk ikan. Emang ini udah seperti biasa kita bawa oleh-oleh ke Jakarta ini Ya, kayak gini? sekedar buah tangan aja. Alhamdulillah lebih ramai Om. Lebih ramai ya? Biasanya yang dicari makanan oleh-olehnya yang apa aja nih? Yang paling khasnya tuh kemplang Om, kayak gini, kemplang, keripik. Oh, itu yang paling diburu ya? Oh, iya benar. Dalam satu hari kita bisa nyampe jual berapa bungkus nih? Bisa ratusan ya. 100 bungkusan ya? Dalam satu hari ya? Iya. Dan itu Selain murah, buah tangan kerupuk kemplang dan keripik pisang juga sangat cocok sebagai makanan cemilan untuk dinikmati bersama keluarga dan kerabat Anda untuk melepas lelah setelah melakukan perjalanan jauh selama arus mudik dan arus balik. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.
Awal tahun 2023 diwarnai anjloknya harga sejumlah sayuran di Lampung Barat. Selain tomat, kini harga sawi juga turun drastis. Turunnya harga sawi ini dikeluhkan para petani di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau. Harga sawi di tingkat petani yang dibeli tengkulak berkisar Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram. Padahal pekan lalu harga sawi masih Rp4.000 per kilogram. Turunnya harga sawi menyebabkan petani rugi. Harga sawi sekarang tidak sebanding dengan harga pupuk dan obat-obatan yang melambung tinggi. Sawi harga untuk saat ini 1.000-an. 1.000? Iya. Lagi naik apa turun? Turun. Iya. Udah berapa lama bang? Udah ada hampir 3 minggu ini mulai turun. Ya. Turun ya? Memang sebelumnya berapa bang? Kalau sebelumnya nyampe 3.000, 4.000. Di harga 1.000 ini udah untung belum bang? Kalau harga 1.000 itu masih kayaknya cok, masih Betul. kurang. Iya. Rugi ya? Rugi. Rugi. Iya. Menurut para pengepul, merosotnya harga sayuran lokal karena masuknya sayuran asal Pulau Jawa, sehingga pasokan di pasar melimpah. Sawi sekarang ini 800. Sebenarnya itu nggak balik modal lagi kalau untuk petani yang lahannya jauh, karena pasti untuk biaya transport sama karung nombok itu. Nombok ya? Iya. Harapannya bang, selaku agen? Ya untuk harapan ke depan ya pemerintah juga bisa bantulah untuk kestabilan harga. Kasihan petaninya karena petani susah payah ngurus lahan, ngurus sayuran. Para petani tidak mengeluh harga sawi turun jika saja harga pupuk dan obat-obatan tidak melambung tinggi seperti sekarang. Harga pupuk mencapai di atas Rp800.000 per sak dan obat-obatan di atas Rp50.000 per botol kecil. Para petani sayuran mendesak pemerintah segera menurunkan harga pupuk yang sudah berlarut-larut itu. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.